Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai ekstrim bersyarat pengali Lagrange pada mata kuliah kalkulus peubah banyak. Pada materi ekstrim bersyarat pengali Lagrange ini terbagi menjadi dua pokok pembahasan yang akan kita bahas pada satu video ini. Yang pertama, tentang pengali Lagrange. Kemudian yang kedua, lebih dari satu pengali Lagrange. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang subbab yang pertama, yaitu tentang pengali Lagrange. Untuk mencari harga ekstrim fungsi f x, y dengan syarat tertentu, harus dipenuhi g, x, y sama dengan 0. Caranya, dibentuk fungsi baru, f, x, y lambda sama dengan f, x, y plus lambda g dikali x, y. Syarat ekstremum yaitu adalah turunan parsial f terhadap x sama dengan 0, turunan parsial f terhadap y sama dengan 0, dan turunan parsial f terhadap lambda 0. Parameter lambda inilah yang dinamakan pengali Lagrange. Catatan, bila du f per du lambda sama dengan 0, tidak lain g, x, y sama dengan 0. Kita langsung saja masuk ke contoh soal, yaitu tentukanlah nilai maksimum fungsi f, x, y sama dengan x, y dengan syarat gx kongruen x plus y min 16 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan sesuai dengan aturan yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Yang pertama, kita bentuk dulu fungsi f. F, x, y lambda sama dengan f dikali x, y plus lambda g dikali x, y. Kemudian f, x, y lambda sama dengan x, y plus lambda x plus y min 16 sama dengan 0. Nah, kita masuk ke turunan parsialnya. Di sini, turunan parsial f terhadap x itu sama dengan 0 syaratnya. Berarti, y plus lambda itu harus sama dengan 0. Maka lambda sama dengan min y. Ketika kita ingin mencari lambda, maka y kita bisa pindahkan ke sini. Atau kita bisa membaginya kedua ruas dengan y. Kemudian, du f per du y sama dengan 0. Maka, x plus lambda sama dengan 0. Maka, lambda sama dengan min x. Kemudian, du f per du lambda sama dengan x plus y min 16 sama dengan 0. Kita akan mencari x dan y. Maka, x plus y sama dengan 16. Berarti nilai x dan y itu kan sama. Nah, jadi kita asumsikan bahwa x itu sama dengan y. Maka ketika persamaannya x plus y sama dengan 16, itu akan menjadi x plus x sama dengan 16. Maka x plus x sama dengan 2x. Kita akan mencari nilai x, maka x sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. Maka di sini diketahui bahwa x sama dengan 8. Kemudian, dengan syarat ini, f(x, y) itu di mana x kali y, maka kita tinggal substitusikan nilai x dan nilai y itu tadi. Maka, 8 dikali 8 sama dengan 64. Baik, lanjut ke pembahasan kedua. Baik, untuk materi yang kedua yaitu lebih dari satu pengali Lagrange. Metode pengali Lagrange dapat diperluas untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan lebih dari satu syarat.
Untuk keperluan tersebut, dengan parameter dapat dipilih lambda, pi, lambda, mu, atau yang lain dan tergantung kebutuhan. Misalkan, untuk memperoleh nilai ekstrim f, x, y, dan z dengan syarat g, x, y, dan z sama dengan 0 dan h, x, y, z sama dengan 0. Maka sebagai fungsi Lagrange, f, x, y, z, lambda, mu sama dengan f, x, y, z plus lambda g, x, y, z plus mu h, x, y, z. Cara penyelesaiannya yaitu fx atau turunan parsial f terhadap x sama dengan 0, fy sama dengan 0, f lambda sama dengan 0, dan f mu sama dengan 0. Metode ini dapat diperluas bila ingin mencari harga ekstremum fungsi n variabel yaitu f, x1, x2 sampai dengan xn dengan k kendala pi1 yaitu x1, x2 sampai xn, pi2, x1, x2 sampai dengan xn sampai dengan pk x1, x2 sampai dengan xn. Untuk contoh, tentukan semua harga ekstrim f, x, y, dan z sama dengan xz plus yz dan bila titik x, y, z terletak pada perpotongan permukaan x kuadrat plus z kuadrat sama dengan 2 dan yz sama dengan 2. Cara penyelesaiannya yaitu di sini diketahui f, x, y, z, lambda, mu yaitu sama dengan f, x, y, dan z-nya itu xz plus yz ditambah dengan lambda yaitu x kuadrat plus z kuadrat min 2 dan mu-nya yaitu yz min 2. Di sini kita cari fx atau turunan f terhadap x yaitu z plus 2 lambda x. Turunan f terhadap x yaitu di sini xz, maka turunannya z. Dan di sini x-nya itu x kuadrat, turunannya itu 2x kita kalikan dengan lambda, jadi 2 lambda x sama dengan 0. Fy di sini turunannya yaitu terhadap y, yz sehingga z plus mu dikali yz, turunannya yaitu mu z sama dengan 0. Fz-nya yaitu x plus y plus 2 lambda z plus mu y sama dengan 0. Untuk f lambda ini kita kalikan terlebih dahulu sehingga turunannya yaitu x kuadrat plus z kuadrat min 2 sama dengan 0. Untuk f mu ini sama kita kalikan yaitu mu yz min mu 2. Kita turunkan sehingga hasilnya yaitu yz min 2 sama dengan 0. Dari persamaan 2, z sama dengan 0 itu tidak berlaku karena hasilnya 0 dan mu sama dengan min 1, jadi kita pakai. Dari persamaan 1 ini kita cari lambdanya yaitu menghasilkan min z per 2x. Kemudian dari persamaan 1 ini kita substitusikan ke persamaan ketiga. Di sini persamaan ketiga yaitu x plus y plus 2 lambda z plus mu y sama dengan 0. Karena di sini sudah diketahui lambda dan mu-nya, kita substitusikan yaitu x plus y plus 2 dikali lambda dikali z. 2 dikali lambda yaitu
2Z min 2Z per 2X. Nah, sehingga hasilnya yaitu min Z kuadrat per X. Kemudian di sini mu-nya yaitu negatif 1 kita kalikan dengan Y yaitu negatif Y. Kemudian ini bisa kita hitung. Kita sederhanakan di sini positif Y dengan negatif Y bisa kita jumlahkan yaitu habis menyisakan X min Z kuadrat plus per X. Di sini kita bisa kalikan masing-masingnya dengan X yaitu X kuadrat min XZ kuadrat per X. Bisa kita sederhanakan sehingga X kuadrat min XZ kuadrat ini kita bagikan dengan X menyisakan Z kuadrat. Sehingga diperoleh X kuadrat sama dengan Z kuadrat. Kemudian kita substitusikan ke persamaan keempat, yaitu X kuadrat plus Z kuadrat min 2 sama dengan 0. Di sini kita misalkan X kuadrat kan sama dengan Z kuadrat. Jadi, X kuadrat plus Z kuadrat ini bisa kita ganti dengan X kuadrat. X kuadrat ditambah X kuadrat itu 2X kuadrat min 2 sama dengan 0. Kemudian bisa kita hitung. Masing-masing ruas kita tambahkan dengan 2 sehingga 2X kuadrat sama dengan 2. Kemudian kita bagi dengan 2 yaitu menyisakan X kuadrat sama dengan 2 per 2 itu 1. Maka X kuadrat sama dengan 1 itu X-nya sama dengan 1 dan min 1. Kemudian kita substitusikan untuk X-nya ini kita ganti dengan Z kuadrat. Sehingga Z kuadrat ditambah Z kuadrat itu 2Z min 2, sehingga kita dapatkan dengan cara yang sama yaitu Z-nya 1 dan min 1. Kemudian untuk X dan Z tadi bisa kita substitusikan ke persamaan kelima yang akan memberikan nilai Y 2 dan negatif 2. Kemudian akhir yang diperoleh yaitu menjadi 4 kelompok penyelesaian, di mana untuk kelompok pertama yaitu dengan nilai X, Y, Z-nya itu positif semua, yaitu 1, 2, dan 1, dengan lambdanya negatif 1 per 2, dan mu negatif 1. Untuk kelompok kedua, untuk X-nya positif, Y dan Z-nya itu bernilai negatif dengan lambdanya positif 1 per 2, dan mu-nya negatif 1. Untuk kelompok ketiga, yaitu nilai X-nya negatif dan nilai Y, Z-nya itu positif dengan nilai lambda positif 1 per 2 dan mu-nya negatif 1. Kemudian untuk kelompok keempat, dengan nilai X, Y, dan Z ini negatif semua dengan lambdanya negatif 1 per 2 dan mu-nya negatif 1. Kemudian kelompok penyelesaian 1 dan 4 ini karena kelompok 1 positif semua X, Y, Z-nya, dan kelompok keempat ini X, Y, Z-nya bernilai negatif semua. Maka bisa kita satukan penyelesaiannya yaitu memberikan nilai X, Y, Z-nya pada persamaan soal tadi kan Fx, Y, Z-nya sama dengan XZ plus YZ sama dengan, nah di sini ini kita ambil yang positif, maka positif 1 dikali positif 1 itu 1, ditambah positif 2 dikali dengan positif 1 itu 2, maka 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, untuk kelompok 2 dan 3, itu kita X-nya ambil positif 1, dan Z-nya kita ambil negatif 1, kemudian ditambah Y-nya ini kita ambil negatif 2,
dan Z-nya itu kita ambil negatif 1. Maka positif 1 dikali negatif 1 itu negatif 1, negatif 2 dikali negatif 1 itu positif 2, sehingga negatif 1 ditambah positif 2 yaitu 1. Jadi nilai maksimumnya itu 3 dan nilai minimumnya 1. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.